Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya lah hari ini kita bisa merasakannya menjadi indah dan sempurna sehingga menjadi nikmat yang sempurna bagi kita sekalian. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Ahad pagi. Insya Allah materi yang akan saya sampaikan bertemakan umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah umat Nabi? Apakah umat yang dirindukan itu adalah kita? Ada apa gerangan dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ikhwati iman rahimakumullah. Setelah Rasul pulang dari ziarah kubur, kemudian Rasul mengatakan, aku rindu ikhwani. Apa kata para sahabat? Alaisananu ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah aku saudaramu wahai Rasul? Lah bukan, bal antum ashabi. Kalian itu adalah sahabatku. Yang aku rindukan adalah ikhwani. Alladzina hum lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Ikhwan itu adalah orang yang tak pernah melihat aku tapi dia itu beriman padaku. Apakah kita bertemu dengan Nabi? Tidak, kita tidak bertemu dengan Nabi, sejaman pun tidak. Apakah kita beriman kepada Nabi? Nah, itu yang jadi permasalahan. Rasul mengatakan, Taroktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan, jika kalian berpegang teguh pada dua perkara ini maka kalian tidak akan sesat selamanya. Apa yang Rasul tinggalkan? Yang Rasul tinggalkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika dibacakan Al-Quran, orang yang dijadikan ikhwan Nabi, sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Nabi Musa itu, dia punya mukjizat. Nabinya ada, mukjizatnya ada, kelihatan. Kitabnya ada. Mukjizat Nabi Musa, Allah mengatakan idribi asokal hajar pampajarot min husnata asrata aina. Pukulkan tongkatmu pada batu maka memancar 12 mata air. Tongkat jadi ular. Dilihat oleh semua umatnya. Tapi qalilun ma yu'minun. Sedikit yang beriman. Nabi Musa memperlihatkan mukjizat pada umatnya. Dia bisa menyembuhkan orang yang buta menjadi melihat. Dia bisa menghidupkan orang yang mati, bisa hidup kembali. Nabinya ada, mukjizatnya ada, kitabnya ada. Qalilun ma yu'minun. Sedikit orang yang beriman. Tapi Nabi Muhammad, nabinya tidak kelihatan. Nabinya tidak bertemu. Mukjizatnya hanya berupa tulisan. Yang disampaikan kepada kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi mukjizatnya tidak kelihatan, nabinya tidak bertemu. Ketika Al-Quran disodorkan pada kita, hadis disodorkan pada kita, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Itulah umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ketika Nabi meninggal dunia, apa yang dikatakan oleh Rasul? Nabi tidak memanggil Aisyah, Nabi tidak memanggil Khadijah, Nabi tidak memanggil Fatimah. Tapi yang paling dipanggil umati, 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 umatku, umatku, umatku. Sampai ada satu hikayat yang mengatakan ketika Nabi akan meninggal dunia dia bertanya pada malaikat pencabut nyawa, "Aina Jibril?" Mana Jibril? Aku ingin bertemu dengan Jibril. Kata malaikat, Jibril lagi mempersiapkan para malaikat yang lain untuk menjemput kedatanganmu. Subhanallah, dalam keadaan
dijemput oleh para malaikat rahmat, masih ingat juga terhadap umatnya. Bertemulah dengan Jibril dan Rasul bertanya, "Kaifa ummati ba'di?" Bagaimana keadaan umatku setelah aku? Rasul ingin ada keputusan umatnya bagaimana? Maka datanglah sebuah hadis yang diungkapkan oleh Rasul. Kullu ummatika yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatmu akan masuk surga kecuali yang menolak. Paman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang menolak itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, paman atau ani faqad atau Allah daholal jannah. Siapa yang taat padaku, dia taat pada Allah, pasti dia masuk surga. Waman asyoni faqad aba. Siapa yang durhaka padaku, maka dialah yang menolak. Itu Rasul mengatakan, orang yang taat padaku, maka dia yang akan masuk surga. Setelah itu Rasul dicabut nyawa dan Rasul mengatakan pada para sahabat dalam hadis riwayat Muslim dan hadis diriwayatkan juga oleh Bukhari, aku akan jemput umatku di mahsyar. Aku akan jemput umatku di haudku. Paman saroba minhu palayad mau abadan. Siapa yang pernah meminum dari haudku, dia tak akan haus selamanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, dari mana engkau akan kenal dengan umatmu? Kau tak pernah bertemu dengan umatmu. Dan pada saat itu umatmu itu banyak. Berkumpul dalam satu waktu dan berkumpul dalam satu tempat. Maka Rasul mengatakan, aku akan mengenal umatku gurran muhajjalina min atharil wudu. Mereka bersinar dari bekas wudu. Wajahnya bersinar dari bekas wudu. Maka aku akan memanggil umati, umati, umati. Umatku, umatku, umatku. Itu ketika Rasul berada di alam mahsyar. Ihwatu iman rahimakumullah. Ketika di alam mahsyar tersebut adalah satu hari yang belum terjadinya mizan, yang belum terjadinya hisab. Dan orang segera ingin ada keputusan. Apakah aku masuk surga? Atau aku masuk neraka? Atau aku masuk surga tapi dimasukkan dulu ke neraka? Aku ingin diputuskan pada hari ini juga. Maka mereka datang pada Nabi. Mereka datang pada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, dia meminta agar Nabi itu memberikan syafaat sehingga umatnya masuk surga tanpa dihisab. Kata Nabi Adam angkat tangan. Aku tidak diberikan wewenang untuk memberikan syafaat pada kalian. Pergilah pada Muhammad. Datang pada Nabi Musa. Datang pada Nabi Isa. Datang pada Nabi Nuh. Datang pada Nabi Daud. Mereka jawabannya sama. Aku tidak diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Maka mereka berbondong-bondong datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Rasul keberadaannya lagi sujud. Dia memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sal, tu'ti, mintalah, pasti aku akan beri. Mintalah pasti akan diberi. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul? Umati ya Rabbi, umatku wahai Tuhanku. Umati ya Rabbi, umatku wahai Tuhanku. Apa yang dikatakan oleh Allah? Jawaban pada saat itu, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi al-jannata. Wahai Muhammad, masukkan dari umatmu yang tanpa dihisab ke surga. Kemana masuknya? Minal babil aimani min abwabil jannah. Dari pintu sebelah kanan yang ada di surga. Umatmu yang engkau rindukan, yang engkau minta, masukkan mereka ke surga. Masukkan mereka ke surga dari pintu sebelah kanan. Adapun untuk pintu-pintu sebelumnya, maka itu untuk umat-umat yang lainnya.
Itulah kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga tanpa dihisab. Ada yang dihisab, ada yang masuk sirat. Maka Rasul ketika orang lewat pada sirat, dia berdoa untuk umatnya. Dia berdoa, umati Allahumma salim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Kemudian juga hadis At-Tabrani mengatakan, inilah keutamaan untuk umat Rasul. Wa inna jannata muharramatun alal umami hatta tadkhulaha ummatuhu. Sesungguhnya surga itu diharamkan untuk umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk. Umat yang dirindukan oleh Rasul. Rasul menjemputnya. Rasul menjemputnya di masa, Rasul mendoakannya di sirat. Bahkan dengan syafaat Rasul, dia tidak melalui hisab dan dia tidak melalui mizan, tapi masuk surga tanpa dihisab. Iwatu iman rahimakumullah, bagaimana caranya agar menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cintailah Rasul. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah mengatakan itu dalam surat Ali Imran ayat 31-32. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Maka katakan, jika kalian cinta Allah, ikuti aku. Pasti Allah akan mengampunimu dan Allah akan mencintaimu. Jadilah orang kekasih Allah. Jadilah umat Rasul. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihwatu iman rahimakumullah. Dalam dalam hadis yang lain mengatakan, Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta ahkuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Itu Sahih Bukhari. Hadisnya dari Abu Hurairah. Ingin menjadi umat Nabi, ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka Rasul mengatakan, cintailah Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kepada kedua orang tuanya. Dan ini telah dibuktikan oleh para sahabat. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair, dia adalah orang yang tidak diridhoi masuk Islam oleh ibunya. Dia lepaskan, padahal dia orang kaya. Dia orang yang selalu diperhatikan oleh ibunya, meninggalkan segala kemewahannya demi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang akhirnya Mus'ab bin Umair meninggal dunia di medan perang dan dia syahid. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika ibunya mengancam, Sa'ad, jika engkau tidak meninggalkan agama Muhammad, maka aku akan mogok makan. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Seandainya ibu memiliki 100 kali napas lagi dan aku harus meninggalkan agama Rasulullah, tidak ibu, aku tidak akan meninggalkan agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Itulah pengorbanan para sahabat, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, maka dia akan menjadi ahli surga. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma ajib li Sa'din idza da'aka. Ya Allah, kabulkan Sa'ad apabila dia berdoa. Maka setiap saat berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa dari Rasulullah. Iwatu iman rahimakumullah, semua nabi memiliki doa dan semua nabi punya wewenang untuk berdoa. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain itu berdoa full dihabiskan di alam dunia.
Nabi Musa berdoa di dunia untuk umatnya. Nabi Isa dan nabi yang lain mereka berdoa habiskan di dunia untuk umatnya. Tapi ada satu yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW, yaitu doa di yaumil akhir, doa syafaat. Makanya syafaat diberikan kepada Rasulullah SAW. Kaifa umati, Robi umati. Ihwati iman rahimakumullah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan dan kita hanya bisa berdoa. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya pada kita sekalian. Semoga Al-Quran selalu jadi bimbingan kita, jadi hudan, jadi petunjuk untuk kita semua. Sehingga kita menjadi umat yang dibahagiakan, umat yang dirindukan Nabi, umat yang akan dijemput oleh Rasulullah SAW di mahsyar. Sehingga kita termasuk umat yang akan masuk surga dari pintu surga sebelah kanan bighairi hisabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu ya'udzu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.